Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Jemaah salat zuhur insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk dapat bersama-sama melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah di Masjid Batu Taskir Bea dan Cukai Bekasi. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita satu-satunya uswah hingga akhir zaman Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah jamaah yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa setiap hari Kamis kita akan mengadakan kajian rutin pembinaan mental pegawai yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan langsung oleh Ustadz Asep Masdinar LC dengan tema keistimewaan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum itu, marilah kita sama-sama bacakan suratul Fatihah yang kita niatkan untuk mendoakan kantor yang kita cintai Bea dan Cukai Bekasi semoga senantiasa diberikan kebaikan dan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah jemaah sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita simak apa yang nantinya akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Asep Mas Dinar LC. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kepada Ustadz, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wansur 'alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur kita panjatkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita limpahan rahmat, karunia serta nikmatnya sehingga syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia dan penuh berkah. Diawali dengan sholat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan aktivitas amal ibadah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Ilmu yang kita kaji, yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah, manfaat dunia sampai akhirat. Ilmu yang bukan cuma sekadar tahu, tapi bisa berbuah amal soleh dan kebaikannya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya dan kelak mendapatkan syafaatul uzma yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kita akan sedikit membahas tentang keistimewaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Nabi kita juga istimewa, Pak. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min qabli." Aku ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 perkara yang tidak diberikan kepada nabi-nabi dan rasul sebelumku. Nah, 5 perkara ini juga menjadi istimewanya kita, Pak, sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari musuh-musuhku dengan Allah menitipkan rasa takut, Pak, kepada musuh-musuh Nabi, kita orang-orang beriman, masirata syahrin, sejauh 1 bulan perjalanan. Jadi kalau misalkan ada orang kafir mau memusuhi kaum muslimin, mau memerangi kaum muslimin, itu 1 bulan perjalanan udah ada rasa takut. Kita lihat pentas sejarah mengatakan demikian memang.
Bangsa kita dah, Indonesia. Melawan Belanda berapa lama? 350 tahun. Bukan dijajah ya, tapi melakukan perlawanan. Kalau dijajah kayaknya lemah banget, Pak. Kata-katanya kayaknya kurang tepat kalau menurut saya. Tapi yang paling tepat adalah melakukan perlawanan. Karena rentan waktu yang begitu lama tidak berhenti para pejuang kita, para mujahidin itu melakukan perlawanan. Logika sederhananya, kira-kira bambu runcing melawan meriam menang mana? Betul ya? Tapi kapok nggak pejuang kita? Ngalah nggak? Enggak. Nyatanya melakukan perlawanan begitu sengitnya. Terlebih lagi ketika pas kejadian pasukan sekutu dibonceng Nika untuk menyerang Surabaya. Betul Pak? Yang nanti pada akhirnya akan terjadi Hari Pahlawan itu pada tanggal 10 November. Betul ya? Coba. Bung Tomo waktu itu untuk menyemangati rakyat Surabaya, siapa yang didatengin Pak? Siapa? 2 alim ulama yang begitu karismatik, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dengan Hadratus Syekh Hasbullah. Betul ya? Kedua ulama ini kemudian memfatwakan jihad melawan pasukan sekutu yang dibonceng Nika waktu itu Belanda. Ingin menguasai Indonesia lagi, masuk lewat Surabaya dengan membonceng pasukan sekutu. Coba Pak, pasukan sekutu pada waktu itu gimana kekuatan tempurnya? Dia bukan cuma bawa orang, bawa pesawat, betul ya? Karena dia habis menang Perang Dunia. Bawa tank, bawa kapal induk, Masya Allah, merapat ke Surabaya. Makanya ketika jenderalnya mati itu, siapa nama jenderalnya? Halo? Mana orang Surabaya? Harus tahu dia cerita nenek moyangnya. Betul ya? Orang Surabaya kayaknya banyaknya para cucu cicitnya kesatria tuh Pak. Betul ya? Luar biasa. Jenderal Malabi. Betul? Ya, mati tuh. Marah pasukan sekutu. Konon katanya mereka mengeluarkan ultimatum. Kalau misalkan pejuang Indonesia tidak melucuti senjatanya, kami akan bumi hanguskan Surabaya. Waduh. Nggak perlu lama lah ngabisin Surabaya mah. Kata dia pada. Bung Tomo bingung Pak. Siapa yang kira-kira bisa membangkitkan rakyat Surabaya untuk bangkit melawan? Karena kalau misalkan Nika masuk lewat pasukan sekutu, wah wassalam Indonesia nih. Bakalan dijajah lagi nanti. Didatenginlah para alim ulama. Keluarlah resolusi jihad. Disampaikan resolusi jihad itu lewat radio. Betul ya? Masya Allah disampaikan. Kalimat terakhir untuk menutup resolusi jihad, fatwa jihad dari ulama, kedua ulama besar ini apa coba Pak? Kalimat takbir apa kalimat merdeka? Kalimat takbir. Tapi kita saksikan di film-film sekarang tentang kemerdekaan, ada ke kalimat takbir itu? Ada nggak? Dihilangkan. Ya, bangsa yang tidak pernah menghargai para pendahulunya sudah dapat dipastikan nggak bakal maju. Nggak ada rasa syukurnya. Kalimat takbirnya hilang, tinggal kalimat merdekanya. Padahal ketika Bung Tomo selesai membacakan fatwa jihad dari ulama dua karismatik ini, Masya Allah, kalimat akhirnya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Silakan putar lagi dah arsip-arsip kemerdekaan Indonesia. Seluruh rakyat Surabaya turun ke jalan Pak, semuanya turun, yang tua, yang muda, dengan peralatan seadanya. Ada bambu-bambu di bawah, ada pisau dapur di bawah. Kalau logika sederhana ngelawan sekutu, menang nggak kira-kira rakyat kita? Kalah pasti, ya. Ya pisau dapur lawan senapan, gimana menang ya Pak? Tank baja datang lawan bambu runcing, dilemparin kemana coba bambunya? Tapi nyatanya kaum muslimin ketika sudah menyala api jihadnya, apa yang terjadi? 1 minggu pertempuran tanpa henti Pak. Pasukan sekutu juga bingung. Ini gimana ngalahinnya? Itulah orang-orang beriman.
Pergi lagi kita rada jauh dikit. Afghanistan. Kuburan para negara adidaya. Uni Soviet pernah masuk ke Afghanistan, dikubur, Pak. Yang terakhir siapa? Amerika dikubur juga di Afghanistan. Betul ya? Karena ngelawan siapa dia? Orang-orang beriman. Orang beriman nggak menyandarkan dirinya melakukan perlawanan itu dengan apa yang mereka pegang dan mereka gunakan. Tidak, tapi menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyalinya ciut, Pak. Kalau ngeliat orang beriman sudah maju, luar biasa. Jangan heran ikhwatal iman rahimakumullah. Saat ini pun yang terjadi di Palestina demikian. Ya, bangsa Palestina melakukan perlawanan yang dilakukan penjajahan oleh Israel luar biasa. Israel ini penjajah bukan, Pak? Halo? Hah? Dari dulu negara Israel ada? Enggak. Tahun berapa dia ada? 1948, Pak. Diumumkan negaranya berdiri, 11 menit kemudian diakui sama Amerika. Waktunya 11 menit. Betul? Indonesia berdiri, siapa yang ngakuin pertama? Mesir, Gamal Abdul Nasir. Kemudian yang kedua, Mufti Palestina. Siapa yang nolak? Siapa yang nolak? Amerika. Betul. Jadi kita harus tahu sejarah kenapa kita harus bela Palestina. Bahkan founding father kita, Insinyur Soekarno juga bilang, betul ya? Kita akan terus memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina. Karena kita tahu betul, Pak, bagaimana rasanya dijajah sama orang. Dan kita cukup lama. Apal betul. Dan kita punya hutang jasa kepada mereka. Negara kita berdiri yang mengakui salah satunya adalah mereka, orang-orang Palestina. Sebelum negara yang lain, setelah Mesir. Jadi kalau misalkan kita ngikutin sejarah gitu ya, maka kita punya hutang jasa dan ini pun sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan waduh, tukang baca UD 45 pas SD ini. Ya, kita rada hafal tuh karena setiap Senin kita bacain. Ya, ganti-gantian. Paling kagak kita denger setiap hari Senin dulu mah. Tahu sekarang, sekarang kagak hafal tuh pagi. Ya. Ditambah lagi negara kita, bangsa kita punya politik internasionalnya bebas, aktif. Bebas kita nggak condong kepada satu blok dan aktif untuk menghadirkan perdamaian dunia. Jadi ikhwatal iman rahimakumullah, bukan cuma sekedar ini panggilan iman, tapi ini juga merupakan amanah konstitusi negara Indonesia. Gitu, Pak. Ada subhat-subhatnya banyak. Ada yang bilang katanya ngapain mikirin yang jauh, yang deket lewat. Nah, orang kayak gini berarti salah, nggak paham dia. Gini nih, kalau misalkan pergi ke madrasahnya cuma sampai gerbang. Ya, ngajinya cuma baru sampai pintu masjid balik lagi. Betul ya? Terbalik, Pak, orang beriman dibalik bahasanya. Kalau yang jauh aja diperhatiin, apalagi yang dekat. Nggak mungkin yang jauh diperhatiin, yang dekat kelewatin. Begitu. Itu orang beriman cara berpikirnya. Jadi salah ikhwatal iman. Kalau yang dekat ini hubungannya udah neraka apa surga. Gitu doang pilihannya, Pak. Kalau yang jauh, ini ujian iman. Kata Rasulullah, ancamannya malam yahtam bi amril muslimin falaisa min. Siapa orang yang nggak perhatian sama urusannya orang-orang Islam, maka bukan golongan kita, kata Rasulullah. Jadi nanti, Pak, di padang mahsyar itu ketika orang semuanya pengen dapat minum dari telaga kausarnya Rasulullah, kagak dapat dia. Karena enggak aku umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nauzubillah, summa nauzubillah. Salah satu penyebabnya adalah mereka cuek terhadap keadaan dan kondisi saudaranya sama kaum muslimin. Sedangkan orang-orang beriman itu tidak dibatasi oleh teritorial sebuah wilayah. Gitu ya. Mereka semuanya ketika sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu adalah saudara kita dimanapun mereka berada. Yang pertama, istimewanya kita nih, Pak, ya, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menitipkan rasa takut dan gentar kepada musuh-musuh orang-orang beriman sebagaimana Allah pun pernah menolong baginda Rasul dengan sama dan semisalnya. Yang kedua, wa uhillat liyal ghanaim.
dihalalkan kepadaku juga harta rampasan perang. Ghanimah ini halal buat Nabi dan juga umat Rasulullah SAW. Coba seandainya kalau misalkan gonimahnya seperti umat-umat terdahulu, Pak, nabi-nabi terdahulu, emang nggak boleh. Semuanya dibakar habis, nggak boleh ada yang dipakai, nggak boleh ada yang dinikmatin fasilitasnya. Nah, kita ketika menang lawan Belanda, banyak kan peninggalannya? Hah? Kota tua bakar meren. Ya, kita nggak bisa jalan-jalan karena nggak kota tua. Rel kereta, kereta apinya, betul? Jalan-jalannya yang dibangun namanya jembatan-jembatannya, Masya Allah. Itu ghanimah bukan? Ghanimah. Kalau seandainya dulu umat-umat sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Rasul-Rasulnya, ketika perang melawan kekafiran itu, Pak, harta rampasan perangnya enggak boleh dinikmatin dan dimiliki. Semuanya harus dibumi hanguskan, dihancurkan semuanya. Istimewanya umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada kekufuran dan juga yang hak berjumpa, maka ketika ada harta rampasan perangnya ini dihalal. Kalau misalkan ada peninggalan Belanda, Jepang, waduh, repot Pak kalau kagak dihalalkan buat kita. Betul ya? Yang ketiga, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa turabuha tuhuran. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Dan dijadikan bagiku bumi ini semuanya masjid. Sejengkal tanah dari tanah-tanah yang ada di muka bumi ini boleh kita bersujud di atasnya. Wa turabuha tuhuran. Dan juga dijadikan debu-debunya tanahnya juga suci. Artinya apa? Kalau misalkan ada air kita berwudu, kalau tidak ada air ataupun terhalang menggunakannya, maka boleh diganti dengan tayamum. Dan syariat ini tidak diberikan kepada umat sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariatnya kalau sholat harus tertentu tempatnya, Pak. Ibadahnya harus tertentu, bahkan waktunya juga kadang satu hari. Bangsa Yahudi dulu ibadahnya hari apa? Sabtu. Sabtu itu boleh nggak dia nyari duit? Nggak boleh, betul ya? Allah uji nggak Pak? Diuji. Mereka kan hidupnya di pesisir, jadi laut, rata-rata nelayan. Giliran hari Sabtu, nongol ikan yang banyak banget di pinggir-pinggir, betul? Diakalin sama dia, gimana cara ngakalinnya? Masang jaringnya Jumat sore, ngangkat jaringnya Minggu Pak. Yahudi dari dulu tuh kelakuannya, ya, kelakuan Yahudi ngakalin syariat, betul Pak? Kalau logika sederhana kita masuk akal nggak? Boleh nggak sebetulnya sih? Kan yang penting jangan Sabtunya, betul ya? Naronya Jumat sore, ngangkatnya makanya pantas di dalam Quran disebut apa dia? Qirodatan khosiin, monyet-monyet yang hina. Siapa yang bilang monyet, Pak? Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dulu lagu Yahudi begitu emang. Tukang ngakalin syariat. Ya, terkenal kan bangsa di dunia ini yang salah satunya bangsa cerdas adalah Yahudi. Ya kita kenal lah saat ini para pencipta-penciptanya rata-rata banyak dari kalangan Yahudi. Cuman dasar-dasarnya pasti dari orang-orang Islam. Betul ya? Maksud gebek pencipta apa? Facebook. Bisa dia nyiptain Facebook kalau nggak pakai nol. Betul ya? Angka nol siapa yang nyemuin? Jabir bin Hayyan. Al-Jabar yang disebut algebra tuh. Banyak lah ikhwatal iman rahimakumullah yang mereka sebetulnya mengakui kecerdasan daripada orang-orang beriman. Mereka cuma ngelanjutin. Maka kalau misalkan kita baca nih Pak, setiap jengkal tanahnya suci gitu ya. Kita mah kapan aja ibadah diterima. Sholat Jumat. Hari Jumat itu kan istimewa. Betul. Habis sholat boleh nggak nyari duit? Disuruh. Betul. Surah Al-Jum'ah ayat 10-nya. Fa iza qudiyatis sholatu
fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Kalau udah selesai sholat Jumatnya, fantashiru fil ard. Silahkan lanjutin yang lagi dagang-dagang. Tadi kan lagi dagang, kalau udah denger idza nudiya ila sholati fas'au ila zikrillahi wazarul bai'. Kalau pas lagi dengar azan untuk manggil sholat Jumat, tinggalin perdagangan, sholat Jumat dulu. Tapi kalau udah selesai sholatnya, emang disuruh kita Pak cari duit, begitu bahasa kitanya. Ya, cari duit. Umar bin Khattab juga pernah negor anak muda yang saban hari berdoa baik dalam masjid. Didengerin sama dia doanya apaan. Oh, nggak tahu minta rezeki dia. Satu hari diantepin. Besok masih begitu juga ditegur sama Umar. Bang, begitu bahasa kitanya. Minta apa emang? Minta rezeki biar banyak. Usaha sono. Gitu. Kalimatnya apa Pak untuk negornya anak muda? Umar bin Khattab mungkin kita udah sering dengar kalimatnya. Innallaha la tumtiru zahaban wala fiddatan minas sama. Allah nggak pernah nurunin hujan emas sama perak dari langit. Kan doanya udah. Ikhtiarnya sono biar serius. Nah, begitu. Kita baca lagi surat Al-Qasas ayat 77, betul? Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari kehidupan akhirat Pak dengan kita rajin beribadah, tapi jangan lupa ambil bagian kita juga untuk kehidupan dunia. Tapi kayaknya ayat ini sekarang pas nggak? Halo? Kalau zaman sahabat, orang luar biasa nyari akhirat. Betul. Dunia kayaknya ditinggalin. Kalau sekarang? Dibalik nggak Pak? Hah? Halo? Fa'ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Maka kalau misalkan kita mau mendirikan sholat, udah datang waktunya, kerjain di mana aja. Nah, gitu kira-kira. Apa hukum sholat, Pak? Wajib. Betul. Bapak pernah nggak misalkan ketiduran sholat? Subuh kesiangan. Nyesel nggak sih? Masih sholat nggak? Diapain? Kodok. Betul, Pak? Dikodok kan? Hah? Udah bangun jam 7, waktunya masih ada emang. Atau kita misalkan capek banget, blep aja tidur. Misal bukan orang sini cuma cerita ya. Jangan kesinggung orang sini insya Allah. Insya Allah sama. Sebelum zuhur kecapean tidur. Bangun asar. Oh, kaget nggak gitu? Nyesel nggak Pak? Dikodong nggak sholat zuhurnya? Dikodong nggak? Tetap dikodong kan? Tetap dikerjain. Betul? Betul Pak? Sekarang saya tanya, ngaji apa hukumnya? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Betul Pak? Betul? Pernah nggak ada orang kodok ngaji kalau misalkan dia ketinggalan atau ikut ngaji? Halo? Sama nggak hukumnya mau sholat? Hah? Tapi ngapa beda? Aduh ya Allah nggak hadir tadi ada pengajian. Minta dong rekamannya. Pernah gitu Pak Ajis? Ada yang nanya begitu? Hah? Ada YouTube-nya nggak? Ada dibuka doang. Udah gitu udah like udah. Yang penting ada peninggalannya betul. Ini kita nih kadang-kadang begitu ya. Padahal ngaji juga hukumnya wajib. Bahkan hukumnya ngaji minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai liang lahat. Nah kalau sholat, dari kapan sholat? Dari akil balik. Betul ya? Beda nggak sama nuntut ilmu Pak? Hah? Dari kita mulai ngerti sesuatu, udah mulai wajib tuh kena ilmu, nuntut ilmu. Datang ke pengajian, belajar gitu ya, ke sekolah. Itu udah mulai wajib sampai ke liang. Nah, Masya Allah. Tapi jarang banget kita ngodok pengajian. Aduh, tadi kelewat ngaji ini. Berarti ntar ngajinya 2 jam. Karena 1 jam saya kelewat begitu. Mudah-mudahan orang sini begitu semua, amin. Yang keempat, ini yang istimewa nih Pak nih. Wa utitu syafa'ata
aku ini diberikan hak istimewa oleh Allah bisa memberikan syafaat. Ikhwatal iman, Nabi ini orang yang paling sibuk, Pak. Dari mulai dunia sampai akhirat. Kalau yang hobi baca maulid barangkali udah apal ayatnya. Surat At-Taubah ayat 128, 129. Yang 128-nya kan istimewa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Salah satu istimewanya Nabi kita, beliau ini punya sifat haris. Haris itu punya keinginan kuat, Pak. Setiap orang yang dijumpai beliau ini pengennya mah jadi orang beriman. Supaya apa? Enggak ada untungnya buat Nabi. Enggak. Tapi pengen setiap orang yang beriman tuh selamat dunia sampai akhirat. Coba dah, perhatiin bagaimana baginda Rasul kepada kita umatnya. Ya. Sampai-sampai kan Rasulullah itu sangat menjaga, Pak, akidahnya orang-orang beriman. Orang yang terdesak aja mengucapkan 2 kalimat syahadat, boleh nggak dibunuh? Nggak boleh. Kita bisa belajar dari kisahnya Muhallim bin Jasam. Pernah dengar, Pak? Ketika dalam satu pertempuran, berjumpa dia dengan orang yang kemudian dalam kondisi terdesak, dia udah terpojok nih. Dia langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat, langsung dihajar. Tang, selesai. Kejadian ini kemudian diadukan kepada Rasulullah SAW. Rasul marah tuh ikhwah. Marah betul Rasulullah. Kenapa engkau membunuhnya? Dia kan dalam kondisi terdesak Rasulullah. Dijawab juga kemudian nih. Emang kau tahu dia ini mengucapkan 2 kalimat syahadat atas karena terdesak, karena takut, atau betulan dia menjadi seorang muslim? Tapi kan kondisinya udah terpojok. Bisa kamu buktikan. Belah dadanya kamu bisa melihat. Begitu Pak Rasulullah. Ditinggalin Rasul, Pak. Dikejar sama Rasul, ditarik. Saking marahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh. Begitu maksudnya. Ya. Umatnya sekarang banyak yang tengil. Gampang banget ngasih stempel sama saudaranya. Stempel sesat, macam-macam, dah ahli neraka, kopar kafir. Gampang banget. Yang begini modelnya, jangan deket-deket ngaku sama Nabi dah. Ya, malu, Pak. Kalau kita baca sejarah Nabi Muhammad SAW, Nabi ini nggak pernah ngajarin sama kita gampang mengucapkan kalimat kafir kepada orang yang memang bukan orang kafir. Ada nggak contohnya? Nggak ada. Si munafik aja, si Ubay bin Salul tuh, hampir disolatin sama Rasulullah. Betul. Sebetulnya bukan Rasul nggak tahu dia si munafik itu. Karena sungkan sama anaknya. Betul, Pak? Abdullah tuh, pejuang, sahabat Nabi yang mulia. Karena nggak enak kalau misalkan nggak datang dengan sahabat mulia. Tapi tegur sama Umar. Ngapain datang sama orang munafik ke Rasulullah? Tuh, lihat. Bahasa-bahasa munafik itu dari sahabat yang lain. Dari sahabat Umar. Betul ya? Orang-orang yang seperti nggak pantas sama engkau. Begitu. Tapi Rasul karena menghormati anaknya, hendak mau pergi menyolatkan ayahnya yang terkenal tuh biang keroknya orang-orang beriman di Madinah. Yang membelot coba pada panglang Uhud berapa orang? 300 orang, Pak. Nggak tanggung-tanggung coba membelot dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Nih ikhwatul iman. Datang 2 orang bertamu sama Rasulullah. Betul, Pak? Ngetok pintu. Yang bukain siapa? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ditanya sama Nabi. Nabi tahu sebetulnya yang datang itu siapa. Siapa itu yang datang? Ada 2 orang tamu. Saya nggak tahu, nggak kenal. Nabi tahu nggak, Pak? Siapa yang datang nih? Malaikat Jibril dan Israil. Dipesankan memang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada 2 malaikat mulia ini. Kalau seandainya Muhammad berkenan untuk dicabut nyawanya, laksanakan tugas kalian. Tapi kalau Muhammad belum berkenan, maka tunda. Ditanyakan kepada Rasulullah, minta izin. Gitu ya. Kata Rasulullah,
Kalau emang sudah waktunya silahkan laksanakan tugas kalian. Masya Allah. Rasul begitu tawadunya. Nah kalau kita nggak bakal begitu tapi ya ditarik kan bersama Israel nyawa Nabi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengerang ikhwatal iman saking sakitnya. Makanya ada hadis beliau tuh wa inna lil mauti lasakarat. Sesungguhnya pada kematian itu pasti ada sakaratul mautnya. Begitu menyakitkan. Apa ini? Mahaza. Apa ini Israel? Ini sakaratul maut Muhammad. Begitu sakitnya. Ini adalah sakaratul maut yang paling ringan yang aku paling bisa. Itu yang paling ringan, Pak. Karena engkau adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang biasa nggak begini cara nyambutnya. Begitu kata Israel. Masya Allah. Dalam sebuah riwayat kan Jibril aja nengok, Pak. Nggak sanggup melihat Nabi ditarik nyawanya oleh Israel. Lanjutin lagi. Ditarik lagi. Mengerang lagi Rasulullah. Sakit. Yang ketiga tarik lagi. Ketika yang ketiga, begitu sakitnya sakaratul maut sehingga baginda Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, seandainya sakit begini luar biasa sakaratul maut, maka timpakan sakaratul maut sakitnya kepadaku untuk umat. Jadi sakaratul maut umat Nabi Muhammad nih, Pak, minta diringankan dan ditimpakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkeringat, Pak, kening Nabi ketika dicabut nyawanya. Ya, karena nanggung sakaratul maut kita umat. Coba itu, masya Allah. Sehingga yang terakhir dipikirkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum betul-betul meninggal dunia siapa? Kita kan ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Nah gitu kira-kira. Kita mau umatnya kadang aneh-aneh, ya. Padahal nabinya sayang banget sama umat. Sehingga kata Rasulullah, orang yang matinya dalam kalimat la ilaha illallah, pasti dia jadi ahli surga. Yang penting masih ada la ilaha illallah di dalam hatinya ikhwatal iman. Meskipun mohon maaf gitu ya, ada dosa yang kita lakukan barangkali. Yang penting jangan dosa syirik aja. Karena syirik itu pasti bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayo ikhwatal iman, ya cintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhirat sama, Pak. Nabi kita ini sibuk betul. Bagaimana caranya menolong umatnya. Kemana-mana keriling ya Nabi ngelihat umatnya nih. Kalau misalkan ada umatnya, golongan-golongan orang-orang yang ahli surga, Nabi bersyukur banget. Karena ahli surga itu dari jauh udah kelihatan sama Rasulullah, Pak. Innali ummati ghurran muhajjalin yaumal qiyamah min asaril wudu. Ahli wudu itu nanti, Pak, ahli sholat udah kelihatan jauh sama Nabi. Ghurran muhajjalin. Semua anggota tubuh wudunya yang sering dibasuh dengan wudu itu bercahaya. Kayak orang sini tuh. Bercahaya semua. Kesemprot lampu. Ya. Kelihatan ghurran muhajjalin sama Nabi. Jadi kalau misalkan bukan umat Nabi Muhammad SAW, umatnya mau umat Nabi tapi nggak sejalan dengan selaras dengan ajaran Nabi, gelap pasti. Nggak kelihatan sama Rasulullah. Digeser sama malaikat nanti. Nauzubillah, summa na'udzu. Di arasnya Allah, Pak, baginda Rasul milih sebelah mana? Kanan apa kiri? Kiri. Kenapa kiri? Kanan ini adalah jalurnya orang para penghuni surga. Kiri ini apa? Jalurnya para penghuni neraka. Kenapa di sebelah kiri ikhwatal iman? Biar Rasul bisa nolong kita, Pak. Ada umatnya lewat sini turun Rasul dari mimbarnya. Sujud lama betul kepada Allah sampai ditegur sama Allah, irfa ra'saka ya Muhammad. Angkat kepala Muhammad, angkat. Enggak pantas nih seorang hamba engkau sujudin lama banget. Cuman Rasul, Pak, yang nanti bisa sujud kepada Allah, minta nih orang diselamatin. Sehingga kata Rasulullah sebagai kabar gembira buat kita nih,
syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku itu bagi para pendosa besar dari umatku. Tapi jangan tengil. Mentang-mentang nanti dapat syafaat, boy, bebas nih kita. Enggak begitu konsepnya. Betul ya? Ini sebuah kabar gembira ikhwatal iman. Bahwasanya ada sebagian banyak umat Rasulullah nanti Pak, yang sebetulnya dia ahli neraka. Karena ada syafaatnya Rasulullah, maka dia bisa diangkat derajatnya oleh Allah, diampunkan segala dosanya, menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Ya barangkali naudzubillah. Siapa tahu kan kita Pak yang hampir disujudin Rasulullah begitu lama. Nah gitu. Maka jangan usil kalau orang lagi senang baca sholawat tandepin. Gitu ya. Mendingan tanya sama diri kita. Kita udah berapa kali sholawat nih hari? Ketimbang kita ngegurusuin bacaan sholawat orang lain. Setuju? Setuju? Mendingan tanya diri sendiri. Udah baca sholawat belum nih hari? Ketimbang kita ngegurusin bacaan sholawat orang. Begitu. Yang kelima dari hadis ini ya, istimewanya Nabi Muhammad SAW adalah wa kullu nabiyyin ba'atsa ila qaumihi khassatan. Setiap nabi itu memang diutus kepada kaumnya khusus, Pak. Wa bu'istu ilan nasi 'ammatan. Dan aku diutus kepada seluruh manusia. Umat Nabi Musa diutus kepada umatnya. Nabi Isa kepada umatnya. Khusus aja. Ya. Satu tempat, satu daerah, satu kaum. Tapi baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umat manusia. Rahmatan lil alamin. Ya. Kalau kita bahas nanti bahasa alamin, kenapa alamin? Bukan alam. Karena memang bukan cuman buat alam manusia. Termasuk jin juga didakwahi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jin juga dengar bacaan Quran kita, Pak. Nyatanya dalam 114 surat, ada nggak surat Al-Jin? Juz 29, betul ya? Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Dengar Pak, jin itu setiap kita baca Quran. Jangan salah paham. Kalau mau manggil jin, baca al-jin itu. Bukan. Maksudnya jin itu dengar bacaan kita. Kalau ada orang kesurupan dan lain sebagainya, kita bacain ayat-ayat Al-Quran, berarti dia dengar nggak? Dengar. Dan ingat ikhwatal iman, jin muslim itu Pak, sudah berjanji kepada Rasulullah. Dia tidak akan menampakkan diri dan tidak akan mengganggu manusia. Karena emang jin muslim juga terkena hukum syariat. Begitu. Maka kalau yang mohon maaf gitu ya, kalau bahasa kita yang kesurupan. Pernah dengar nggak Pak? Atau Bapak sebagai objek kesambet dan lain sebagainya, bahasa-bahasa begitu dah. Ya? Ya Allah Rabbuna. Berarti ada nggak fenomena itu? Ada nggak? Ada. Santet, teluh. Apalagi? Sebutannya. Apa? Nah, pelet. Ada nggak tuh? Ada? Ada. Karena Nabi juga pernah diteluh. Sama siapa Pak? Labib bin Asom. Wah. Di sumur apa namanya? Wah. Di sumur Zarwan. Yang bukulnya itu ada 11 ikatan. Ditaruh di bawah sumur. Sumurnya berair. Ada batu gede di situ ditaruhnya. Langsung ngimpi, dikasih tahu. Manggil Ali dan sahabat. Coba ke dalam sumur nih. Ada sesuatu. Waduh, air Rasulullah. Keringin, dikeringin. Dicari juga, nggak dapat. Coba angkat batunya, diangkat batunya, baru ketemu. Si Yahudi. Ya, kerjaannya. Masya Allah. Baru turun tuh. Surat apa namanya? Mu'awwizatain. Qul huwallahu ahad.
Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu dua surat itu tersebab Rasulullah pernah diteluh. 11 ikatan. Setiap satu ayat dibaca, qul a'udzu birabbil falaq, copot satu. Betul enggak ada 11? Al-Falaq ada berapa ayat, Pak? Hah? Ya enggak apa-apa, hitung aja. Ada berapa? 5. Betul ya? Anas ada berapa? 6. 11 ikatan copot semua dengan 2. Masya Allah. Jadi ada ikhwatal iman kejadian itu sehingga turun 2 surat perlindungan. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Makanya kalau misalkan terjadi seperti itu, ya berobatnya jangan salah. Nggak boleh sembarang orang, Pak. Kalau kita datang, mohon maaf tuh, ya starkun itu, orang-orang yang minta diruqyah, sama. Ya, orang-orang yang ketika dapat sihir, malah dia datang berobat ke tukang sihir. Ini yang jadi ahli neraka, nggak boleh. Paham ini? Diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang boleh itu yang mana? Yang kalau kita minta diruqyah dengan ruqyah syar'iyah. Bacain. Ruqyah mandiri bisa, Pak? Bisa? Bisa. Baca aja zikir pagi dan petang. Itu adalah ruqyah. Atau zikir Bapak bisa ngarang sendiri. Boleh nggak? Boleh, silakan. Baca hadis-hadisnya, silakan susun sendiri. Boleh nggak? Boleh. Karena nggak ada itu ketentuannya itu. Silahkan Pak, baca yang paling ringan, yang paling mudah buat Bapak. Baca yang paling enteng. Dah, silakan baca. Baca yang mana aja bagus. Yang penting udah diajarin sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau kita ngutip-ngutip sedikit daripada Al-Quran, monggo. Paling gagak kan baca ayat kursi dah. Ya, habis sholat subuh sama sholat maghrib. Baca dah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sebentar mah. Nggak sampai 2 menit kayaknya itu baca ayat kursi mah. Tapi efeknya kita bakal dijaga. Kalau bacanya pagi, dijaga sampai ketemu malam. Kalau bacanya malam, menjelang malam petang tuh berarti kita dijaga sampai ketemu pagi. Monggo. Gitu ya. Maka ikhwatal iman rahimakumullah. Ini sebagian daripada keutamaan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak Pak keutamaan-keutamaan yang memang istimewa Allah berikan kepada kita. Tambahannya, Nabi Adam alaihi salam aja pernah iri kan sama umatnya Nabi Muhammad. Betul? 1, tersebab dosa Nabi Adam diusir dari surga. Turun dari surga Pak. Karena pernah melanggar nih perintah Allah jangan ngedeketin itu pohon. Bukan cuma dideketin kan akhirnya. Dimakan buahnya. Kita tuh manusia banget. Dilarang jangan. Bukan cuma dikerjain. Jangan nengok. Nengok nggak? Nengok. Udah nengok. Berhenti nggak? Penasaran? Kita tuh. Jangan lihat ke kanan gitu. Bisa banget orangnya. Penasaran. Itu otomatis pasti ke kanan. Nggak ke kiri tuh. Ada apaan sih? Gitu. Kenapa sih setiap ada kejadian di jalanan jadi macet? Ngapa coba? Kepo. Betul? Iya. Nolongin kagak, ngeribetin kadang. So kan begitu kita mah ya. Masya Allah. Nabi Adam nih Pak. Masya Allah. Turun dari surga. Mohon maaf. Tidak berpakaian. Dipisahin sama istrinya. Tersebab melakukan sebuah kesalahan. Kita penghujung akhir zaman nih umatnya Nabi Muhammad. Digituin gak sama Allah kalau lagi buat maksiat? Apa kita langsung gak berpakaian? Berpisah sama istri? Nyatanya enggak kan? Betul. Kata Nabi Adam yang kedua, aku nih ketika diterima oleh Allah tobatnya ketika di Mekah Pak. Baru udah diterima tobatnya. Kita di mana aja kita tobat, ucap istighfarnya serius beneran, diterima nggak? Diterima. Nabi Adam kagak. Udah berpisah dulu lama gitu. Ketemu di Mekah baru tobat berdua-dua baru dah.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kita baca di mana aja nih doanya Nabi Adam alaihissalam, sungguh-sungguh kita taubatan nasuha, insya Allah diterima. Enggak mesti ke Mekah, begitu maksudnya. Betul? Ketika udah selesai, Pak, kita malah diangkat jadi penghuni surga. Hebatnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keberapa tuh? Yang keempat berarti. Yang keempat, kata Nabi Adam alaihissalam, dulu saya ketika berbuat dosa, yang tadinya makan gampang, ketika berbuat dosa turun ke bumi, susah nggak? Mau makan. Pengen makan nasi, nanam dulu. Berapa lama? 3 bulan minimal. Betul ya? Udah jadi nih gabahnya, langsung bisa kita makan, Pak. Nggak bisa, ditumbuk dulu, betul? Digiling, habis itu dibersihin, dimasak, betul ya? Ya Allah, cuman masaknya berapa, makannya berapa menit? Betul? Hah? Coba umat Nabi Muhammad, Pak, berbuat dosa dia, sampai kayak gitu nggak? Nah, ini salah satu hebatnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beruntung gitu menjadi umatnya baginda Nabi. Betul ya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan diakui sebagai umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian ikhwan fillah rahimakumullah. Kajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan berkah manfaat bagi kita semuanya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.